Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Afnan Najida Farah Anissa dari Asisten Laboratorium Praktikum Fisika Listrik. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang Praktikum Fisika Listrik modul 1, yaitu tentang hukum kolom. Langsung saja kita ke PPT-nya. Di sini ada pengertian hukum kolom. Nah, apa sih hukum kolom? Hukum kolom adalah hukum yang menjelaskan hubungan di antara dua muatan listrik. Hubungan yang dibahas oleh hukum kolom berkaitan dengan pengaruh ukuran muatan listrik terhadap gaya yang timbul pada jarak tertentu. Hukum kolom ini ditemukan oleh ahli fisika asal Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Hukum kolom ini pada dasarnya menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis itu akan saling tolak-menolak, sedangkan kebalikannya, muatan yang berlain jenis itu akan saling tarik-menarik. Dari hasil percobaan kolom dapat dinyatakan bunyi hukum kolom itu, misalnya ada dua muatan yaitu Q1 dan Q2 yang berada pada jarak atau R satu sama lain dalam ruang hampa udara. Jika Q1 dan Q2 memiliki muatan yang sama, maka kedua muatan akan saling tolak-menolak. Contohnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar A dan gambar B. Nah, di slide ini. Pada gambar A dan gambar B, muatan Q1 dan Q2 ini sama-sama positif. Nah, di sini gambar A, di sini muatannya positif, dan di gambar B ini sama-sama negatif. Makanya, muatan Q1 mendapat gaya tolakan sebesar F12 ke kiri akibat interaksi dengan muatan Q2. Sementara itu, Q2 mendapat gaya tolakan F21 ke kanan akibat interaksi dengan muatan Q1. Begitupun juga yang terjadi pada gambar B ini. Di gambar B ini muatannya sama-sama negatif, sehingga terjadi gaya tolak menolak pada masing-masing muatannya. Nah, untuk pada gambar C ini, pada Q1 dan Q2 memiliki muatan yang berbeda. Q1 memiliki muatan yang positif dan Q2 memiliki muatan yang negatif. Muatan Q1 positif dan muatan Q2 negatif, sehingga di sini terjadi interaksi saling tarik-menarik antar dua muatan. Muatan Q1 ditarik oleh muatan Q2 dengan gaya F12 ke kanan, dan muatan Q2 ditarik oleh muatan Q1 dengan gaya F21 ke kiri. Nah, lalu bagaimanakah pengaruh besar muatan dengan gaya kolom? Hubungan antara besar gaya kolom dengan muatan adalah berbanding lurus. Hubungan berbanding lurus ini berarti apabila ada dua muatan tersebut besar, maka akan menghasilkan gaya kolom yang besar juga. Begitu juga sebaliknya, apabila gaya kolom bernilai besar, maka pasti disebabkan karena kedua muatannya besar. Prinsip gaya kolom menyatakan bahwa besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar dua buah muatan berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Lalu di sini gaya kolom dapat dirumuskan sebagai berikut. Di sini ada F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F di sini adalah gaya kolom yang dihasilkan dengan satuannya Newton. Q1 muatannya 1 yaitu dengan satuan kolom, Q2 muatan 2 itu satuannya juga kolom. Lalu ada di sini R atau jarak antara kedua muatan yaitu satuannya meter, dan yang terakhir di sini adalah konstanta kolom setara dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, sehingga berdasarkan rumus tadi didapatkan bahwa hubungan antara besar gaya kolom dengan muatan adalah saling berbanding lurus, sedangkan hubungan antara besar gaya kolom dengan jarak kedua muatan adalah berbanding terbalik. Lalu, apa maksud dari berbanding lurus dan berbanding terbalik? Nah, maksud dari berbanding lurus ini apabila suatu besaran yang mempengaruhinya benda besar, maka besaran yang dipengaruhi akan besar juga. Begitupun juga sebaliknya. Simpelnya seperti ini. Semisal nih, bisa dikatakan kalau semisal X besar, maka Y juga sama-sama besar, seperti itu. Lalu maksud dari berbanding terbalik itu apabila
suatu besaran yang mempengaruhinya bernilai besar, maka besaran yang dipengaruhinya itu akan kecil. Simpelnya seperti contoh yang di berbanding lurus tadi, apabila X besar maka Y kecil. Jadi berbanding lurus itu kebalikannya dengan berbanding terbalik. Lalu di sini saya akan langsung menjelaskan tentang simulasi praktikum pada modul 1 ini mengenai hukum kolom. Alat dan bahan, yang pertama di sini kita butuh laptop, penggaris, pensil, dan kertas milimeter blok. Nah, di sini saya akan menjelaskan simulasi praktikum dari modul 1 Fislis, yaitu tentang hukum kolom. Jadi software yang akan kita gunakan pada praktikum ini merupakan software PET yang nantinya akan kita pakai sampai modul terakhir. Langsung saja, jadi yang pertama kali dilakukan adalah dari teman-teman mendownload terlebih dahulu file simulasi yang sudah dibagikan. Jadi nanti akan ada file simulasi yang sudah dibagikan, bisa dicek saja di psikologi. Di sini filenya hukum kolom HTML. Setelah di-download, lalu kalian buka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, pertama-tama kalian nanti tinggal checklist atau tinggal centang aja force values dan scientific notation-nya. Selanjutnya kalian geserkan penggarisnya dan paskan tepat di bawah Q1 seperti ini. Nah, setelah digeserkan nanti akan seperti ini untuk muatannya. Karena di tabel itu jarak ataupun R-nya itu 2 meter ya. Jadi di sini saya buat saja seperti ini. Terus pada tabel percobaan 1 itu di situ Q1-nya itu plus 2. Jadi kita tinggal klik kanan saja. Nah, plus 2. Lalu pada Q2-nya itu plus 10. Tinggal kita klik. Nah, jadi jaraknya di sini yaitu tadi di sini jarak pada tabel percobaan 1 yaitu 2 meter. Lalu bisa dilihat di sini muncul nilai F1 di sini, force on Q1 by Q2. Di sini ada F1 dan di sini ada nilai F2. Nah, yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu perhitungannya. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan rumus hukum kolom yang sudah saya jelaskan tadi di PPT. Itu untuk rumusnya yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, dimana dapat diketahui di sini ada Q1 yaitu 2 mu C, lalu di sini Q2 yaitu 10 mu C, lalu di sini ada jarak. Di sini kan jaraknya masih cm ya. Nah, nanti teman-teman diubah dulu ke meter. Nah, kalau semisal tadi nilainya sama, hasil nilai dari perhitungan rumus tadi sama dengan hasil yang ada di sini, jadi itu sudah benar. Lalu kita lanjut ke percobaan yang ke tabel percobaan 2. Di sini di tabel percobaan 2 ini, di sini Q1-nya bernilai negatif, lalu di sini Q2-nya bernilai positif. Lalu pada jarak di sini, ini teman-teman tinggal bisa dimasuk saja ke diatur penggarisnya. Langsung saja kita untuk Q1 min 8. Nah, Q1 min 8. Lalu pada Q2 tadi, plus 10. Nah, di sini sudah terlihat. Terus kita
samakan lagi untuk jaraknya. Nah, di sini bisa dihitung lagi ya sama teman-teman. Untuk rumusnya juga masih sama. Tadi F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, dimana K itu adalah konstanta, nilainya tetap, yaitu 9 kali 10 pangkat 6. Lalu untuk Q1 nya yaitu muatan 1, di sini ada min 8 μc. Nanti μc ini dirubah dulu ya ke kolom ya teman-teman. Terus lalu di Q2 di sini ada plus 10 μc, nanti ini juga dirubah ke kolom terlebih dahulu. Lalu di sini jaraknya tadi pada tabel percobaannya kedua itu 2 meter. Jadi untuk jarak ini nanti teman-teman semisal mau ngecek lagi di pakai rumus itu nanti bisa dirubah dulu dari meter ke dari sentimeter ke meter. Nah itu tadi merupakan simulasi dari modul 1 ini. Jadi nanti teman-teman tinggal bisa disimulasikan saja. Di sini sudah ada tabel percobaan 1, nanti tinggal dimasuk-masukin saja ke dalam HTML kolom slow ini. Mungkin untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait ini format laporan ya. Jadi untuk format laporannya itu di sini ditulis untuk modul 1, lalu judul modulnya apa, terus di sini tertulis praktikum fisika listrik, lalu di sini ada nama dari teman-teman, lalu di sini ada NIM, tanggal praktikum, tanggal, bulan, tahun, lalu di sini ada tujuan, yaitu berisi tujuan praktikum modul 1 tadi. Lalu di sini ada alat dan bahan, yaitu berisi alat dan bahan yang digunakan pada praktikum modul 1. Lalu di sini ada hasil percobaan ya. Jadi hasil percobaan ini nanti teman-teman bisa nge-SS hasil percobaan yang udah dilakukan tadi dari percobaan tabel 1 maupun percobaan tabel 2 itu bisa di SS. Lalu ya ini masih hasil percobaan. Terus di sini bisa analisa, nanti teman-teman bisa menganalisa dari simulasi tersebut yang dibuat secara detail dan dalam bentuk deskripsi atau PowerPoint. Jadi nanti teman-teman bisa dijelasin secara deskripsi atau PowerPoint, itu terserah teman-teman seenaknya dan senyaman teman-teman seperti apa. Lalu di sini ada tugas. Jadi tugasnya itu nanti ada di modul ya. Di sini tugasnya. Nah, di sini nanti tugasnya bisa dikerjain. Kalau misal teman-teman udah selesai mengerjakan modul, itu bisa langsung dikerjakan. Lalu yang terakhir di sini ada kesimpulan. Jadi nanti kesimpulan ini berisi kesimpulan dari praktikum modul 1 tentang hukum kolom ini. Dan kesimpulan ini nanti ditulis dalam bentuk paragraf ya teman-teman. Dan untuk formatnya, format laporannya itu masih sama. Itu ditulis dengan tinta biru dan diberi tanda tangan di pojok kanan atas nanti. Jadi teman-teman bisa nulis tanda tangan di sini teman-teman ya, di pojok kanan atas. Lalu untuk marginnya itu masih sama, kiri 4, kanan 3 cm, atas 3 cm, dan bawah cm. Terus untuk aturan tambahannya, jadi nih teman-teman kalau semisal mau nge-scan itu tidak perlu menggunakan filter. Terus analisa minimum 70 kata, dalam artian analisa dari setiap percobaan diperjelas. Dan dalam pengerjaan laporan, analisa praktikan satu dengan lainnya tidak diharapkan sama ya, atau mungkin plagiasi, karena ini dapat mendapatkan pengurangan nilai. Ya mungkin cukup sekian penjelasan modul 1 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau semisal nanti masih bingung bisa ditanyakan lagi di video conference. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.